Halo guys, welcome back to Ciwang Mau Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Oke guys, jadi kali ini gua akan ngebahas Q&A terkait skincare ya. Banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan gue belum sempat bikin atau belum sempat ngejawab lah. Ada sih beberapa yang sempat gue jawab, namun menurut gue ini adalah permasalahan yang sama dan sering ditanyain. So, sebelum gue bahas lebih jauh tentang pertanyaan yang muncul tersebut, jangan lupa gue mau ngasih tahu kalau gue ngadain giveaway pulsa Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya sangat mudah. Kalian cukup subscribe channel ini, kemudian follow akun Instagram gue dan komen di kolom komentar akun Instagram kalian. Cukup sekali ya. Nah, pemenangnya nanti kalian boleh tungguin di Instastory gue setiap hari Jumat. Kalau sudah, let's go! Oke guys, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul di kolom komentar di video-video gue maupun di Instagram gue ya. Oke, mungkin yang pertama, kulit gue sensitif bang kalau pakai skincare. So, jadinya beruntusan. Kenapa ya bang? Saran gue, coba lu cek dulu ingredients dari bahan aktif skincare yang kamu gunakan. Kalau misalnya mengandung retinol, AHA, BHA, dan vitamin C, bisa jadi beruntusan yang muncul di situ itu bukan karena reaksi dari sensitifnya kulit kamu gitu. Tapi bisa jadi itu adalah fase dimana kulit kamu mengalami yang namanya purging. Dan ini sebenarnya normal ya guys. Nah, untuk mengatasi purging ini sebenarnya bisa banget kalian menggunakan produk-produk yang sifatnya itu menghidrasi ya. Menghidrasi kulit kalian gitu. Kenapa guys? Karena bahan aktif seperti vitamin C, retinol, AHA, BHA itu sebenarnya membuat kulit kalian itu jadi agak kering gitu ya. Dan biasanya reaksi bahan aktif terhadap kulit sensitif itu misalnya seperti kemerahan, iritasi, dan terkadang gatal. Nah, jadi kalau muncul beruntusan kemungkinan itu adalah purging. Jadi bakal ada komedo-komedo ataupun jerawat-jerawat yang muncul, namun itu adalah proses dari pembersihan kulit wajah kalian. Jadi sebenarnya itu masih normal guys. Dan apabila prosesnya ini berlangsung lebih dari 28 hari, nah itu baru kalian harus waspada. Berarti bahan aktif skincare yang kalian gunakan atau rangkaian proses skincare yang kalian gunakan itu tidak cocok dengan jenis kulit kalian. Atau bisa dibilang gini, ada bahan aktif dalam kandungan skincare kalian yang sebenarnya nggak bisa digabung. Nah, kalau mau liatin videonya, sebenarnya udah pernah gua bahas, linknya ada di sebelah sini. Oke, kira-kira gitu ya guys. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa ketangkep ya. Kemudian yang kedua, bang, untuk kulit bopeng cocoknya pakai apa ya untuk ngilanginnya? Sebenarnya tergantung bopengnya guys. Misalnya gini, kalau bopengnya itu agak dalam, mungkin dengan menggunakan skincare agak sulit. Kalian butuh treatment lebih dan sebaiknya dilakukan dan diawasi oleh dokter. Jadi bisa ke klinik kecantikan atau ke dokter kulit, mungkin seperti itu ya. Namun kalau misalnya bopengnya itu nggak dalam gitu ya kan, bisa dengan menggunakan skincare yang biasa gue gunakan, misalnya untuk malam hari dan siang hari. Misalnya gini guys, untuk malam hari gue gunakan niacinamide dan retinol. Nah itu sebenarnya bagus banget untuk mengatasi bopeng-bopeng tadi itu, karena mampu memperbaiki tekstur dari kulit wajah kalian. Kemudian jangan lupa dalam seminggu maksimal 2 kali gunakan produk
chemical peeling untuk mengangkat kotoran dan sel kulit mati. Jangan lupa ini kan mengandung AHA/BHA ya, dan ini juga bagus banget untuk memperbaiki tekstur dari kulit wajah kalian. So, bopeng-bopeng itu bisa merata, namun jangan jangan mengharapkan hasil yang instan karena prosesnya pun mungkin memakan waktu yang berbulan. Tapi percayalah, kalau kalian memberikan effort lebih untuk mendapatkan hasil optimal dari penggunaan skincare yang kalian gunakan, pasti kalian akan dapat hasilnya. Kemudian dalam penggunaan skincare itu kalian harus konsisten. Jadi gua ulangin, untuk kulit yang bopeng-bopeng dan bekas jerawat, gunakan produk yang mengandung retinol dan niacinamide. Bisa misalnya serumnya niacinamide, atau misalnya serumnya juga retinol, atau misalnya tonernya menggunakan retinol, serumnya niacinamide boleh gitu. Contoh produknya misalnya produknya Something, produknya The Ordinary. Nah, kalau yang gua pakai sih produknya The Ordinary ya guys. Terus untuk eksfoliasi kalian bisa gunakan produk AHA, BHA, PHA Something, atau menggunakan AHA 30% plus BHA 2% dari produk The Ordinary. Itu chemical peeling yang menurut gua bagus banget. Kira-kira gitu ya guys. Konsisten itu adalah intinya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bang, sunscreen yang nggak bikin white cast dan cocok untuk kulit berminyak apa ya bang? Gua sebenarnya menggunakan sunscreen produk dari Isntree SPF 50++ ya. Kenapa gua suka produknya Isntree? Karena menurut gua white cast yang muncul itu dikit ya, meskipun sebenarnya masih ada tapi dikit. Kemudian yang kedua, dia itu matte guys, jadi nggak membuat kulit kalian itu jadi berminyak, terus nggak mengganggu ton wajah kalian. Ibaratnya ketika menggunakan sunscreen biasanya kan yang mengandung titanium dioxide ataupun zinc dioxide yang tinggi, itu membuat kulit wajah kita berbeda atau belang lah, mungkin terlihat lebih putih banget dibandingkan di leher. Nah, dengan produk Isntree menurut gua cocok banget dengan jenis kulit gue yang kombinasi, yang rada berminyak di area T dan kering di area pipi. Nah, kalian mungkin bisa juga nyobain karena ini kulitnya juga berminyak ya. Silahkan, mungkin kalian bisa coba produknya Isntree. Nanti gue taruh di deskripsi link pembeliannya ya. Kira-kira gitu guys. Oke, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Bang, pengen putih merata dari muka sampai badan, pakai apa ya? Oke guys, kalau misalnya pengen merata putihnya dari wajah sampai ke badan, sampai ke kaki-kaki ya, kalau hanya menggunakan produk skincare mungkin bisa, tapi agak lama banget. Terus kalau kalian pengen yang lebih cepat, treatmentnya bisa ke dokter. Nanti prosesnya di dokter seperti apa, injek kolagen atau gimana segala macam gitu, itu bisa. Dan mungkin hasilnya bisa lebih cepat ketika kalian dibanding menggunakan skincare, karena menurut gua nggak ada proses yang instan. Hati-hati menggunakan produk-produk skincare yang ibaratnya memberikan efek instan di wajah atau di badan kalian, karena bisa jadi membuat ketergantungan, dan ketika kalian berhenti ya mungkin akan muncul berupa straight mark dan akhirnya kalian akan sulit menghilangkannya gitu. So intinya adalah gunakan produk-produk yang sebenarnya udah berlisensi ya. Kalau di Indonesia kan udah BPOM gitu ya guys. So nggak ada lagi kekhawatiran terhadap produk yang kalian gunakan. Tinggal menunggu waktu aja kalau kalian udah disiplin dan konsisten menggunakan produk skincare. Kira-kira seperti itu ya. Terus kalau cara gue sebenarnya gini, harus seimbang antara skincare yang kalian gunakan di wajah dan untuk di badan gitu. Nah, mungkin next video gue akan buatin deh produk yang bikin gue tertarik banget pengen beli. Nah, nanti akan gue review, dan gue mungkin, karena kalau gue nge-review produk guys itu minimal 4-5 minggu gitu ya. Jadi gue bisa ngeliatin hasil atau improvement dari produk yang gue gunain. So tungguin aja videonya, atau tungguin nanti akan gue share produknya apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini, untuk flek hitam dan bekas jerawat pakai apa ya bang? Nah, sebenarnya kalau untuk flek dan bekas jerawat kalian bisa tiru skincare rutin gua. Kalau misalnya malam kalian gunakan niacinamide dan retinol, siangnya bisa gunakan ascorbic acid atau vitamin C dan alpha arbutin. Kira-kira seperti itu ya guys. Niacinamide dikenal bagus banget untuk
mengatasi yang namanya flek-flek hitam ya, hiperpigmentasi. Begitu pula ya alpha-arbutin mampu membantu untuk meratakan tone wajah kalian gitu. Terus untuk retinol ini bisa mengatasi dan memperbaiki tekstur wajah kalian akibat adanya bekas-bekas jerawat. So, kombinasi produk-produk ini sebenarnya sangat bagus. Jadi, sekali lagi diingat, kalau malam gunakan niacinamide dan retinol, kemudian untuk siangnya gunakan vitamin C lah, gunakan vitamin C. Kemudian jangan lupa produk eksfoliasi ya. Nah, kalau gue sih lebih suka chemical peeling ya, AHA BHA seperti itu. Gunakan 2 kali seminggu. Ini berfungsi untuk mengangkat kotoran dan sel kulit mati di wajah kalian, juga membantu memperbaiki tekstur wajah kalian. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah setelah menggunakan produk-produk skincare, pastiin paginya sebelum kalian beraktivitas menggunakan sunscreen. Berfungsi banget untuk melindungi wajah kalian dari paparan sinar matahari. Percuma dong kalian gunakan skincare yang mahal-mahal tapi akhirnya rusak gara-gara kalian nggak melindungi wajah kalian dengan baik. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, nanti akan gue buatin part keduanya. Bang, coba foto before after pemakaian dong kalau review produk, biar lebih yakin gitu mau belinya. Jadi gini ya guys, gua kalau nge-review produk itu sebenarnya membutuhkan waktu 4 atau 5 mingguan gitu ya. Terus kalau hanya di foto jujur ya nggak akan kelihatan bagaimana hasilnya gitu ya guys. Karena menurut gua yang gua sampaikan itu adalah improvement dari apa yang gue rasain dan hasil yang gua dapetin gitu. Jadi itu yang gua share gitu guys, bukan before after. Karena ya lucu aja dong ibaratnya gua pakai produk satu kemudian sebulan kemudian pakai produk yang lain. Nah, kalian mungkin akan bertanya, loh ini kok sebelumnya pakai produk ini terus habis itu nge-review produk yang lain lagi terus hasilnya kok sama aja gitu ya. Nah, menurut gue bukan seperti itu guys, karena kalau foto itu bisa diedit, bisa pakai Photoshop dan lain-lain gitu ya. Ada beberapa dari kalian sebenarnya yang notice kulit gue gitu karena ngeliatin dari video-video gue sebelumnya dibandingkan yang sekarang gitu ya kan, improvementnya terlihat dengan jelas. Ini sebenarnya didukung karena gue rajin eksfoliasi ya guys. Nah, eksfoliasi yang gue pakai di sini adalah chemical peeling, yaitu produk yang mengandung AHA BHA. Kira-kira seperti itu. Sehingga sebenarnya improvement yang gue lakuin meskipun gue nge-review produk itu hanya 4-5 minggu, tapi hasilnya sudah terlihat. Karena itu tadi guys, adanya penggunaan chemical peeling berupa yang kandungannya AHA BHA. So, kesimpulan gue dari beberapa pertanyaan masuk di kolom komentar gue maupun di Instagram, guys, yang namanya skincare itu butuh effort ya dalam penggunaannya maupun prosesnya. Nah, kalau untuk mendapatkan hasil yang maksimal, nggak ada yang instan, membutuhkan proses yang mungkin bisa berbulan-bulan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, jangan lupa gunakan produk-produk yang bisa mengeksfoliasi kulit kalian gitu. Bisa berupa masker wajah atau bisa berupa chemical peeling. Kalian bebas memilih yang mana yang menurut kalian nyaman kalian gunakan. So, targetnya adalah ketika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kalian pun harus konsisten dan disiplin dalam menggunakan produk-produk skincare. Jangan sampai ibaratnya hari ini pakai besok enggak gitu ya kan, atau malam paginya doang yang pakai malamnya kagak, atau malam doang pakai paginya kagak. Nah, itu kalian harus konsisten dalam menggunakan produk-produk skincare untuk mendapatkan hasil maksimal yang kalian cari. Jangan lupa untuk kalian yang mungkin mempunyai permasalahan yang lebih parah ya gitu, untuk tekstur kulitnya yang udah parah banget, gue saranin sebaiknya konsul aja ke dokter biar kalian paham, biar kalian tahu sebenarnya jenis kulit kalian itu apa dan masalah kalian itu apa, biar nanti dokter yang bisa memberikan masukan atau bisa mengobati dan segala macam gitu kalau kalian punya budget. Nah, namun kalau kalian ternyata budgetnya minim,
bisa menggunakan produk-produk skincare yang disesuaikan dengan jenis atau masalah kulit kalian. Kira-kira seperti itu. Kemudian terakhir, jangan lupa gunakan produk-produk skincare yang udah berlisensi BPOM. Ini penting banget biar kalian bisa dapat hasil yang maksimal dan tidak menimbulkan efek negatif yang akan muncul di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai menggunakan produk yang instan dan membuat kulit kalian ketergantungan, dan parahnya lagi ketika berhenti akan muncul garis-garis bahkan sampai stretch mark. Itu penting banget guys. So, jangan lupa dukung terus channel ini guys dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar kalau punya pertanyaan apapun itu, insya Allah nanti akan gua jawab. Terima kasih. Jangan lupa follow akun Instagram gue ya, di TikTok juga ada, boleh. Thank you, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.